Hai, kita ketemu lagi di episode ke-3 Si Paling Podcast. Saya Lea. Saya Inga. Apa kabar? Baik, gue suka deh. Lama ya gak ketemu? Masa sih? Gue suka deh warna lipstick lo. Kenapa? Cocok sama kursi gue sama baju lo. Ini gue terlalu menghayati sih. Iya, Sengaja ya. Gue tahu kan ini kursi merah, biar gue blending sama kursi lo. Jadi gue pakai merah aja gitu. Gak kan. usah baper, jangan Ya baper. gimana? Sekarang tuh kayaknya gampang banget baper, gampang banget burn out. Kenapa sih Leh? Enggak. Dulu gak apa-apa loh padahal ya. Iya, gue. jadi tuh gini. Gue ada scroll kan kelakuan gue scroll ya kan. Yang gue lihat tuh nih orang-orang tuh sekarang kalau nggak healing, flexing, olahraga, dan rata-rata hampir semua temen gue begitu gitu. Gue sampai gini, ini tanda-tanda apa gitu? Apa? Itu sebenarnya kan salah satu cara untuk mengatasi yang tadi gue bilang, kenapa sih kita gampang, kok gue dulu kayaknya chill gitu hidup gue, sekarang enggak, dikit-dikit baper, dikit-dikit burn out, makanya healing gitu kan. Iya. Nah, kenapa itu bisa burn out dan sebagainya tuh kenapa? Coba. Gue baru menemukan ada satu judul yaitu midlife crisis, middle life crisis. Oke. Yang tadinya menurut gue itu hanya terjadi pada orang-orang yang mudah stres, orang-orang yang ya kualitas hidupnya gitulah gitu, nggak baik, nggak gampang. Apa ya, daya tahannya kurang gitu. Kurang kuat kurang gitu maksud lo. Nggak strong hidupnya ya, lemah banget gue gitu kan. Gue yang merasa strong ya kan, nggak akan gue kena middle life crisis. But ketika gue membaca ciri-cirinya, ini kok ya kok ternyata gue ngalamin ya. Yang gue kira dulu adalah tante-tante, sekarang tante-tante itu adalah aku. Jadi apa itu midlife crisis? Coba. Itu harusnya lu yang jawab, bukan gue. Gue yang harusnya tanya. Jadi apa itu middle life crisis, Dokter Inge? Crisis berarti kan krisis ya. Middle life itu dia terjadi di usia-usia middle kan, life expectancy orang itu rata-rata nih average 70-80. Berarti kalau middle kan terjadi di usia sekitar 40 sampai 50 tahun. Ada yang bilang sampai 60. Ya. Kalau masih hidup. Itu udah kan middle. Oh iya. Oke, lanjut. Jadi ada titik di mana hidup lo itu banyak mengalami penyesuaian, adjustment, yang menimbulkan identity crisis. Jadi lu mempertanyakan, gue hidup sampai umur segini nih udah ngapain aja? Kok hidup gue stuck di sini-sini aja? Tujuan hidup gue tuh apa sih sebenarnya? Misalnya nih yang anak-anaknya udah gede, anak-anak udah gede, terus gue mau ngapain? Atau bahkan yang belum punya anak, kok gue umur segini belum ada anak? Jadi mempertanyakan atas eksistensi diri lo tuh, untuk apa lo ada di dunia ini gitu. Iya. Gue merasakan itu sejak setahun belakangan gitu. Dipicu oleh berkurangnya kegiatan-kegiatan gue yang tadinya kayak itulah si jadwal itu bikin pusing, terus tiba-tiba berkurang banyak dan gue tidak melakukan apa-apa. Tiba-tiba gue berpikir gini, terus gue ini mau ngapain ya? Ternyata gue sudah tidak semudah itu untuk mencoba hal yang baru atau kembali ke zaman dulu. Kayak misalkan dulu gue aktif nge-MC. Untuk gue nge-MC lagi gue sudah coba. Ternyata itu tidak berhasil. Satu, gue udah gak sekuat dulu dan tidak selucu dulu gitu maksudnya. Gue sekarang udah gak chill kan? Udah gak chill banget, gak asik. Jadi kalau gue nge-MC itu kan biasanya mingle, bikin orang ketawa, menghidupkan suasana. Sekarang kayak gini loh, capek banget sih gue harus menghibur lu gitu. Gue sendiri butuh hiburan. Gue butuh hiburan, hibur aku mas gitu. Jangan lu suruh gue hibur lu. Iya. Terus gini, terus gue mau ngapain gitu. Apa yang harus gue lakukan baru kali ini dalam sejarah hidup gue nggak tahu gue mau apa nggak. Iya, memang jadi resiliensi lu atau flexibility lu tuh udah berkurang.
Makanya dikit-dikit burnout, dikit-dikit capek, dikit-dikit udahlah gitu. Sudahlah gitu. Jadi sudahlah. kalau Males effort kan. males Yang effort. butuh effort tinggi tuh kayak Skala prioritas itu semakin ketat gitu. Jadi kayak kalau nggak benar-benar itu bermanfaat buat gue, kalau udah. nggak penting di hidup gue, bye. Lu juga gitu. Iya. Apa Betul. bentuk nyatanya dan mulai kapan? Sama, gue juga baru mulai sekitar 1-2 tahun ini. Mm-mm. Sebenarnya dari semenjak gue ada anak ketiga ya, karena dari situ tuh yang gue pikir wah udah tenang nih, muncullah itu si bayi lagi ya kan, begadang lagi, capek lagi. Kalau gue sih lebih bukan karena nggak ada yang dikerjain ya, tapi karena banyak yang harus dikerjain. Kebalikannya ya. Jadi banyak banget yang mesti dikerjain, akhirnya kepala gue tuh penuh. Ini itu, ini itu, sampai pada akhirnya kalau udah penuh, please jangan masukin apa lagi ke otak Lu gue. jadi gampang marah. Iya. Lu nggak chill. Sama sekali. Nggak asik Anda. Oke. Nggak asik kalau ada yang ngajakin pergi, gue tanya dulu mau ngapain nih. Bisa nggak lo? Tergantung mau ngapain dulu. Kalau penting gue usahain, kalau nggak penting nggak usah. Gitu. Jadi Lebih lebih ya. narik diri ya. Tapi gue baca ya. Jadi karena kita mau ngobrol ini, gue banyak baca gitu nggak, dan kayak ketampar-tampar kan. Saya membaca itu nggak bener yang lu bilang. Semua orang pasti akan melewati fase ini, si midlife crisis ini. Ada yang berasa, ada yang enggak. Bentuknya beda-beda. Di gue berasa karena dari yang gue perempuan yang aktif, cenderung tidak punya waktu untuk leha-leha, tiba-tiba di usia ini gue lebih santai. Anak-anak gitu. udah gede, Anak-anak udah udah nggak gede. perlu diurus sampai segitunya. Sampai gue gitu bingung kan. apa yang bisa gue lakukan untuk mengurus Sampai lu kalian. panggil ya. Kalau dulu lu udah Iya. tidur. Iya. Sekarang enggak. Sini ngobrol sama Mama sendiri loh di kamar. Ayo sini, gue panggil anak gue baru pada dateng gitu. Jadi gue yang itu nggak termasuk orang yang dulunya ketimpringan, lebih punya banyak waktu lah gitu. Di situ kayak, ngapain lagi ya gitu. Lu kebalikannya. Jadi Ya. lebih sibuk. Tapi Jadi kan lebih itu akan segera berlalu kan. Maksudnya anak-anak juga Iya, kan. cuman usia ya, di usia segue gitu kan harapannya semua udah settle, udah berjalan smooth, tapi kan enggak. Lu tahu kan kalau lu punya anak kecil, lu Iya. akan selalu ada drama pengasuh. Benar. Ya. Jadi kemarin waktu Inga bilang, "Le, kita nggak bisa syuting karena neninya itu keluar gini. Neninya si anak nomor 3 dan anak nomor 2 berganti." Itu tuh bener-bener kayak pertama menguras dompet itu udah pasti, lu tahu Pasti, sendiri gue iya. harus keluarin duit berapa Buat bayar yayasan. menguras emosi itu sudah tentu ya. Ya jadi kayak emosi gue tuh udah keluar untuk hal-hal itu gitu. Iya. Jadi jangan suruh gue mikir atau effort lagi untuk hal-hal yang nggak penting di hidup gue. Benar. Akhirnya lu jadi nggak punya kehidupan sosial Enggak. dong. Jadi bukan punya nggak tapi punya ya. berkurang ya. Gue lebih milih gitu mana yang iya, benar. layak untuk gue curahkan energi Perhatian gue, dan energinya. mana yang enggak gitu. Dan ya itulah gampang marah, burnout itu salah satu itu lebih ke gejalanya ya yang muncul di permukaan, tapi sebenarnya di balik itu adalah si krisis itu. Identity crisis di usia-usia rentan. Itu kalau dari sisi psikologis. Kalau dari sisi medis sebenarnya itu related ke hormonal. Karena kita perempuan kan. Perempuan tuh ada hormon estrogen. Nah, di usia segini itu udah mulai sedikit demi sedikit decline. Itu juga mempengaruhi mood gitu. Jadi it's all like dari sisi psikologis, dari sisi medis itu semuanya. Lu bilang mood, itu gue jadi ingat. Hanya dengan nonton Kucing Sengsara, gue bisa nangis. Iya loh, iya kan? Gue juga. Ya Allah, gue nonton Kucing kenapa? Nonton kenapa gitu, gue bisa berlinang air mata. Terus abis itu gini, apa yang terjadi pada diriku? Emang, iya sama. Gue juga lihat konten agak ini dikit, kenapa gue nangis ya gue gitu loh, bisa berderai air mata gue atas. Tapi gini, lu ini nggak ada merasa lebih kayak mau kalau ke orang yang lebih muda,
lu kayak nutur-nuturi gitu apa ya? Iya, Kalau iya tuh sotoy kan. iya enggak, itu paling tanda-tanda Anda tua. mulai tua, iya benar. Tapi emang tua sih. Ya tua Secara kan umur pasti ya, lebih tua lebih dari tua. si anak-anak muda ini gitu. Tapi gue juga ngerasa gitu. Kita jadi bawel loh. Kenapa? Oh ya. Jadi bawel, maksudnya kalau mereka ngelihat kita tuh nih tante-tante kenapa bawel Iya. banget sih nih, Iya, ibu iya, kenapa iya. berisik banget sih gitu Iya, ya. iya, iya, Yang iya. dulu kita, ya itu tadi yang dulu tante-tante kita lihat itu sekarang adalah kita. Itu ya, segampang zaman muda itu kan kita suka naik-naik ke atas meja ya. Ya kan? Oh, Terus di kemudian hari kita ngelihat orang joget-joget di atas meja tuh kayak yang apa sih? banyak banget tingkahnya ya. Jatuh ya, bertingkah ya gitu. Kita lupa ya kan bahwa kita pernah ada di situ. Jadi ternyata yang gue anggap tidak mungkin terjadi sama gue itu terjadi gitu. Dan ini bukan beda sama depresi. Beda tipis maksud Beda lo. tipis. Midlife crisis ini adalah corong awal menuju Iya, depresi. Jadi kalau nggak teratasin ya jatuhnya depresi. Jadi emang paling benar kenalin dulu lu nih lagi kenapa. Dan Yes. satu hal yang gue pelajari, Sadari. Sadari. Tuh kan omongan gue makin ke Iya. arah-arah sadari dan kenali. sotoy. Itu adalah pemeriksaan payudara ya, sadari dan kenali. Tapi lu itu bener loh, lu pernah belajar tentang mindfulness gak sih? Iya. Nah itu bahasanya sadari. Sadari ya. betul, sadari benar. Apapun itu loh nggak Iya, iya, di iya. public speaking juga lu punya gejala apa sadari dulu kalau itu adalah sesuatu yang Iya, harus lu perbaiki. betul. Nah, gue sudah menyadari itu karena beneran deh di fase itu tuh gue nggak mungkin cerita ke orang lain kan. Karena kayak akan menambah beban teman-teman gue yang bebannya udah berat Yang semua. tahu adalah suami lu sih pasti. Nggak tahu juga nggak dia. Cuman mungkin dia melihat perbedaannya gue lebih kalem. Perubahan. Oh lebih kalem kalau Lebih lu ya? kalem karena Oh. gue kalau marah diam. Gitu. Kebalik kalau gitu. Kalau gue dulu kalem, sekarang gue nggak kalem. Sekarang ada berapi-api Sekarang gue ya. nyolot. Iya nyolot. Kayak disiram bensin. Bakar. Sekarang gue banyak kan nyolotnya daripada dia. Gue udah jarang nyolot karena kayak udah nggak punya energi buat nyolot gitu. Karena di rumah anak-anak udah mulai gede. Gue udah nggak bisa marah-marah yang kayak dulu gitu. Kalau dulu kan kayak petasan banting kan, gitu. Sekarang tuh kayak ngomong sedikit aja tapi semoga nyelekit gitu. Padahal itu nggak bener ya. Apalagi anak lu cewek. Apalagi ya kan? anak gue cewek-cewek gitu. Jadi lebih sekarang gue lebih banyak Hati-hati diem. Kalau ngomong. Lebih hati-hati. Apalagi namanya ibu itu omongan adalah doa. Iya betul. Gitu. Jadi ketika anak gue males, gue udah nggak pernah ngomong jelek lagi gitu. Udah sebisa mungkin gue colek, kalau lu bangun, enggak ya udah. Lu beresin, enggak. Nanti gue akan datang lagi dengan nada yang naik dikit gitu. Kalau gue yang gue lakukan adalah yaitu tadi gue belajar menerima. Teori ya ini ya, tapi Nggak prakteknya apa-apa. sebenarnya belum tentu bisa gue lakuin. Tapi Tapi kan teorinya lu gue tahu. Fake it then you make it ya kan. Benar. Pura-pura dulu deh Benar. gitu biar berhasil. Terima aja ya, memang ini yang terjadi gitu. Memang ini adalah satu fase yang harus lu hadapin mau nggak mau. Jadi diterima. Terus setelah diterima lu cari cara untuk mengalihkan ke arah yang lebih baik gitu. Karena kalau lu kenal, lu tahu, jadi lu bisa oh ini mau gua Lu arahin kemana cari nih, gitu. solusinya apa nih gitu. Iya, apakah gua akan mengarahkan ini ke arah yang positif atau ke arah yang negatif? Gua tahu karena gua udah mengenali ini apa. Iya, betul. Gue juga setelah gue tahu ini ada namanya midlife crisis, gue jadi lebih sadar, oh seperti ini gitu. Tapi dari cara gue mengatasi diri sendiri itu kemarin kayak sendirian nggak? Oke. Apa Jadi tuh yang lu lakukan? yang gue lakukan, Berkebun atau Enggak. memiliki hobi baru? oh iya, Cari hobi baru? iya gue ikut les. Apa coba? tuh? Merangkai bunga. Ya ampun. Sesuatu yang nggak pernah terpikirkan kan. Kalau tanaman ya emang gue udah suka dari dulu gitu. Tapi ini gue tiba-tiba kayaknya bunga-bunga ini cantik, apa gue beralih menjadi seorang dekorator aja ya gitu. Akhirnya gue cari les, gue lebih banyak lihat YouTube merangkai bunga. Gue ikut kelas merangkai bunga, gue berfoto dengan handbooknya buatan gue gitu. Oke. Lu masukin Facebook atau lu masukin Enggak, gue nggak social aktif media di lu Facebook, gitu ya? di IG gitu ya? Oh,
les bahasa Jepang. Oh, lu sempet les bahasa Jepang? Bisa dong ini? Bisa dikit Coba. aja. Nggak bisa kalau ngomong begitu. Cuman gue bisa lah gitu. Ada kata-kata yang Kenapa nyantol. Jepang? Karena nggak tahu. Dulu les bahasa Perancis udah pernah. Terus kemarin Jepang gitu. Jadi gue ini kayaknya setelah gue baca apa itu midlife crisis, gue adalah kayak orang post power syndrome. Ah, iya bener, karena dari yang punya kegiatan banyak jadi hilang gitu kan. Jadi hilang. Pekerjaan gue juga membuat gue ini terpuruk secara kepribadian. Yang tadinya performer di depan, tampil, ditepuk tanganin orang, terus tiba-tiba gue menjadi seorang di belakang layar yang kayak diinjek-injek, ditonjok kanan kiri sama klien gitu. Dan gue merasa sekarang gue tuh invisible. Karena hidup gue udah gak asik itu yang gue rasain. Tapi setahun kemarin lah. Sekarang tuh udah mulai cool, gue gak peduli gitu. Karena lu udah terima. Bener. Kan sebenarnya fase 1 kan sadari, fase 2 terima. Itu tuh langkah-langkah menghadapi si midlife crisis ini ya. Bagus lah. Bagus bener ya. Itu udah. Lumayan ya. Iya. Nggak ODGJ. Jadi gue selalu gini. Terima kasih Tuhan, ya Allah terima kasih. Gue nggak gila menghadapi ini. Karena penting banget loh punya temen perempuan yang bisa mengerti lu. Dan nggak ngejudge gitu. Ya, itu penting, nggak ngejudge. Karena begitu lu punya temen yang suka ngejudge, lu baru ngomong satu kata, dia udah langsung kayak, oh harusnya kan lu nggak begini, lu kan mestinya gitu. Perempuan kan harus begini, harus begitu. Itu nggak boleh ya. Iya, jadi kalau kamu support woman. Iya, kalau kamu ngerasa jadi orang yang nggak bisa sendiri, cari temen yang baik. Karena kalau yang nggak bagus akan bikin kamu jadi jauh makin dari down. Iya, jadi nggak bener lu gitu. Karena sekarang gini loh, gempuran sosial media itu kan selalu menampilkan hal-hal yang sepertinya perfect ya. Lu lagi down nih, terus lu lihat di Instagram, temen gue lagi liburan ke sini, bahagia hidupnya. Iya, padahal lu lihat di sini, wah dia achieve something, hebat banget hidupnya. Lu akan makin merasa kecil, gitu loh. Kalau lu nggak punya mental di mana itu tuh cuma pencitraan, kadang itu tuh nggak bener gitu. Yang lo lihat di sosial media tuh hanya 1% dari kehidupan dia yang sesungguhnya. Gue tahu teori itu, gue meyakininya. Tapi ketika gue yang lihat handphone itu, gak bisa tetap aja gue ngerasa, ih gila hidupnya, ya karirnya dia. Gila dia sekarang begini, sekarang begini, kita nggak tahu dia di kantor jungkir balik misalkan. Gimana kantornya toksik atau hubungan suami istri itu ternyata nggak sehat gitu. Kadang yang lu lihat kayaknya hidupnya bahagia, harmonis, keluarganya happy banget, di balik itu belum tentu itu yang benar. Gitu. Jadi don't believe everything in your social media. Ya jadi hiburan aja gitu. Kalau lu lucu aja gitu. Kalau lu nggak kuat, tutup aja. Terus si sosial media itu maksudnya nggak usah dilihat. Iya. Gue baru menyadari kalau ternyata Instagram gue itu sepi karena semua orang gue mute. Sulit apa? Iya itu gue baru sadar. Kok sepi ya? Kok ini aja gitu? Oh ya oke. Terus gue lihat daftar mute gue banyak. Oke, terus gue bukain satu-satu. Gue lihat tidak berubah. Gue mute lagi gitu. Jadi ya itu cara gue untuk tetap waras. Iya. Gitu. Dan sebenarnya ini nih yang suka masih kadang tabu ya, apalagi di Indonesia. Kalau lo memang nggak punya temen yang bisa support lo, nggak ada salahnya lo cari advice dari profesional. Lu pergi ke psikolog, bukan berarti lu gila ya, ke psikolog itu lu bisa cerita. Lu pergi ke misalnya psikolog, psikiater, itu totally fine. Mereka bukan ngobatin orang gila gitu. Justru para profesional ini tuh tahu, oh kamu itu sedang begini loh, gitu ya. Baiknya kamu tuh begini dan ngasih advice-nya yang benar. Menurut gue itu ya. Gitu karena rasanya. Banyak sih sebenarnya orang-orang yang tidak menyadari mereka itu sedang ada di fase midlife crisis. Gitu. Nggak tahu aja nih apa ya, nih gue kenapa ya kok hidup gue kayaknya kurang kosong. Ada yang ngerasa hidupnya kosong, ada yang ngerasa hidupnya terlalu kayak kalau lu kan ngerasa kosong, kalau gue ngerasa terlalu hektik gitu. Jadi itu fully loaded gitu ya. Terlalu overstimulated.
Ada Iya, yang iya, iya. understimulated, ada yang overstimulated. Oke, olahraga Nah, itu cara bisa mengatasi. membantu. Cara mengatasi midlife crisis. Kita bukan profesional sih, cuman ya ini paling enggak. Pengalaman lah. Iya, kita cuman ngasih berdasarkan apa yang kita alami ya. Jadi gimana kita ngatasinnya. Kalau gue cari kegiatan yang lebih positif. Contohnya olahraga. Karena saat gue olahraga, otomatis hormon endorfin tinggi, bahagia. Selain itu juga gue bisa bicara dengan diri gue sendiri. Karena kalau gue olahraga gue selalu sendirian. Memang gue memilih untuk sendiri. Jadi gue Me time lo tuh me itu. time gue itu adalah gue olahraga sendiri saat gue hanya milik diri gue sendiri, bukan milik orang lain. Bukan milik anak-anak gue, bukan milik pasien-pasien gue. Jadi hanya diri gue sendiri dan pikiran gue. Itu bikin gue waras. Ya, jadi pada saat gue kembali ke dunia nyata, itu nyata sih, tapi kayak nggak nyata. Kembali ke dunia nyata, gue udah oke, let's go. Gitu. Tapi dengan segala break kewajiban itu. Jadi itu kayak break moment, dimana gue bisa bicara dengan diri gue sendiri. Kalau dulu sebelum gue sadar, gue mencarinya keluar. Pengalaman ya. Jadi dengan cara-cara yang gue mencari kebahagiaan atau kegembiraan di Sesaat. luar. Ya. Apa sih sesaat? Ya, yang ternyata itu nggak sustainable gitu. Itu tuh akan sebentar lu happy, habis itu lu balik lagi gitu kan. Jadi wah kok makin capek ya gitu. Kok nggak sustain. Akhirnya menemukan sesuatu yang lebih sustain, mental clarity lebih dapet, lebih bisa mikir, lebih bisa melihat ke dalam diri sendiri. Asik. Ih serius banget sih gue. Intinya kayak lo menemukan diri lo sendiri kan, gitu ya kan. Karena pada saat di luar itu gue kayak bukan milik gue. Hidup gue bukan milik gue, tapi milik anak-anak gue, milik pekerjaan gue. Capek. Iya, iya, iya. Yang gue lakukan sekarang, kalau olahraga itu lebih kepada karena gue takut terlalu gendut ya. Karena sekarang sudah 60, biasanya tuh gue 55 ya kan. Itu kenapa gue akhirnya mau olahraga gitu. Kalau untuk mengatasi si midlife crisis ini lu apa yang lu lakuin? Gue ngapain ya? Gue harus sibuk. Oh oke. Harus ada yang lu kerjain. Harus ada yang gue kerjain. Makanya lu bikin kelas public speaking. Gue bikin konten dan gue menjadwalkan diri gue sendiri 1 hari 1 konten gitu. Nah ternyata ketika itu sudah berjalan 1 bulan, 1 hari gue bisa bikin 4 konten. Malah di luar ekspektasi. Dan lo tau nggak? Gue les ngedit CapCut dengan bayar 100.000 gitu. Itu gue lakukan nggak gitu. Waktu gue bilang tadi rasanya lebih ke post power syndrome, itu ketika gue ngelihat teman-teman yang lebih junior dari gue sekarang sudah lebih famous, sudah lebih settle dengan pilihannya. Ada yang jadi MC, ada yang jadi public speaking trainer dan lain-lain. Di situ gue ngerasa gue tuh nothing gitu. Karena gue memilih jalan yang lain, yang beda dari yang berbeda dari yang dulu gue lakukan. Itu juga pencetus gue krisis gue itu. Nah, setelah gue cari tahu apa untuk jadi famous itu udah jauh lah, udah bukan itu prioritasnya. Udah gak bisa lu balik ke sana lagi gitu. Iya, betul. Yang bisa gue lakukan sekarang adalah sharing. Ketika gue bikin konten-konten itu, ternyata 1-2 orang tertolong dengan hal receh yang gue buat. Dan itu bikin lo happy. Jadi anak-anak dan lu merasa berguna soalnya. Itu nggak poinnya. Gue ngerasa kayak gue hidup lagi gitu. Ada gunanya gue. Padahal sebenarnya kemarin-kemarin juga ada gunanya, tapi buat orang lain, bukan buat gue gitu. Jadi begitu gue sharing-sharing itu dan ada feedback positif, gue ngerasa oh ternyata gue masih bisa nih. Oke, gue tidak akan mengambil jalur yang orang-orang itu lakukan karena kayak terlalu jauh untuk gue kesana lagi. Gue ambil jalur yang ini gitu, si membuat konten. Ya berarti kan lo menemukan jalan yang paling cocok buat lo. Udah menemukan, gitu kan? Yaitu step yang selanjutnya dari lo sadari, kemudian lo cari jalan untuk handle si midlife crisis. Karena kalau enggak, lo akan larinya ke hal-hal yang negatif. Ya kan, banyak ya contohnya perselingkuhan. Itu kan sebenarnya salah satu bentuk dari
si midlife crisis Gue itu? kayaknya jauh sih dari perselingkuhan. Iya. Karena gue ngerasa gue udah gak cantik. Itu midlife crisis. Itu juga tuh perubahan fisik. Itu juga Kan? yang bikin midlife crisis. Iya. Di saat lo, kok gue udah gak muda lagi ya? Kok gue udah gak seperti dulu lagi? Kok gue gak cantik lagi ya? Akhirnya lo frustasi, lo berusaha mengembalikan fisik lo seperti saat lo muda. Dan itu sebenarnya nggak bisa. Gak bisa, gitu. betul. Nggak Gue bisa lihat lo lakuin. beberapa kadang suka nemu foto-foto lama gitu ya. Aneh kan? Kok bisa ya setipis itu? Gue zaman itu ya memang gue nggak pernah kurus kayak lu yang langsing banget tuh, gue nggak pernah gitu. Tapi gue lebih slim lah daripada sekarang gitu. Terus muka juga ketika gue make up gue gini, gila gue ngeri banget sih, kenapa sih gue kayak begini make upnya gitu. Iya. Kayaknya dulu smoky eyes looks good on me gitu. Iya. Sekarang kayak kayak mau main film horor aku tuh gitu. Jadi enggak, ini bukan gue gitu. Ya, jadi acceptance itu penting. Lu terima, ya memang sudah begini kenyataannya gitu. Iya. Dijaga oke. Berusaha untuk tampil lebih fresh, lebih muda, bagus banget. Tapi jangan obses gitu. Benar. Ya. Support orang di sekitar lo juga penting. Betul. Terutama yang paling dekat suami. Ya, kalau kita suami ya. Kalau gue suami, dengan gue suka ngeluh, aduh gue gendut banget nih gini, dia cuman bilang gak apa-apa Ma, yang penting sehat. Padahal cuma pengen kata-kata itu iya, tuh. Gue cuman pengen denger itu doang. Oke, gue Iya. gitu kan. Tapi kalau suami lu always kritik ya, kritik emang kadang oke, tapi ini bukan sesuatu yang kita butuhkan saat ini gitu. Kita butuhkan assurance, ya. Kita butuh safety. Ya. Jadi saat di dunia di luar sana nggak safe buat kita butuh safety net. Iya, dan itu adanya dari orang-orang terdekat. Kebetulan teman-teman wanita gue juga orang-orang yang doyan makan, ya pekerja keras, yang gitu-gitu gitu. Jadi gue ngerasa oke, gue nggak sendiri. Itulah, rasa kamu tidak sendiri itu penting gitu. Jadi kalau sekarang kamu masih merasa orang lain lebih baik dari kamu, orang lain lebih bahagia, berarti kamu sedang di fase krisis gitu. Midlife. Sebenarnya dalam setiap hidup itu akan ada banyak perubahan, ya akan ada banyak krisis, yang dari awal nih puberti, itu juga termasuk salah satu perubahan tuh, puberti. Nanti habis puberti ada lagi quarter life crisis. Ya ampun. Ya pernah dengar kayak, jadi itu usia-usia 20 sampai 30 quarter life. Terus midlife crisis kita nanti ada lagi saat kita udah menginjak lansia, itu ada lagi di mana kita sudah mendekati masa akhir kehidupan. Itu ada krisisnya. Nah, oke. Ini menarik banget ya lu bilang masa akhir kehidupan. Justru titik balik gue adalah ketika ada 2 orang terdekat gue yang sudah meninggalkan dunia ini, dan emang sebaik-baiknya pengingat itu kematian nggak? Dari situ gue kayak, pertama nyokap gue meninggal, tapi karena meninggalnya sakit, jadi gue lebih bisa menerima. Nah ini adalah ada satu sahabat cewek gue yang menurut gue dia itu sangat penting lah buat gue gitu. Terus dia udah nggak ada, itu gue kayak ketampar nggak, kayak gini loh. Oh jadi orang hidup tuh nggak tahu ya mau kapan masa kontraknya berakhir. Sebenarnya kita tahu secara biasa tuh kita tahu, tapi begitu kita masuk di fase ini tuh kayak, terus kalau gue mati, gue udah nyiapin apa nih buat anak-anak gue udah berbuat apa nih buat orang lain. Kalau di Islam tuh ada kayak amal jariah gue tuh apa gitu, amal yang akan tetap gue terima ketika gue udah nggak ada tuh apa. Disitulah gue jadi kayak mulai banyak mikir. Terus gue lebih religius gitu. Oh, jadi itu salah satu impactnya. Iya, biasanya sholat, buru-buru aja gitu, pengen cepet selesai. Sekarang kayak menanti-nanti, aduh kok belum waktunya gitu. Sebegitunya gue. Ya, kalau lu religius nggak? Ya lumayan. Mungkin belum ke arah situ sih gue. Lebih ke kehektikan hidup gue udah kayak cukup. Penenang lo apa? Penenang gue, kalau religius gue pasti percaya gue punya Tuhan yang akan selalu mendampingi, menjaga, itu selalu gue pegang. Penenang gue adalah gak ada. jadi ya biarkan itu berjalan gitu aja. Gue jalanin aja apa yang bisa gue jalanin hari ini. Gue nggak tahu esok seperti apa. Nah ini sebenarnya ini salah satu cara mindfulness yang gue
aplikasikan di kehidupan gue lately. Jadi gue lebih fokus ke present time. Bukan berarti gue nggak memikirkan masa depan atau nggak belajar dari masa lalu, tapi di gue itu tuh lebih bikin gue stres kalau gue memikirkan masa lalu atau masa depan terlalu berlebihan. Jadi gue jalanin aja day by day, step by step, keep showing up. Meskipun sebenarnya lu lagi nggak pengen showing up. Kalau gue capek, gue nggak pengen kerja, gue pengen rebahan, gue pengen nggak mikirin apa-apa, tapi kan nggak bisa. Gue tetap harus bangun, ngurusin anak, tetap harus kerja, keep showing up, jalanin day by day. Itu yang gue terapkan sekarang. Untuk orang-orang yang terbiasa terjadwal hidupnya atau teratur seperti itu. Kalau gue kan nggak teratur nggak. Jadi ada waktunya satu masa gue akan bekerja gila-gilaan sampai nggak tidur berhari-hari. Tapi di masa berikutnya gue santai. Bisa tidur-tiduran. Gue lihat orang-orang lagi pada ngejar-ngejar bus nih, gue tidur-tiduran. Tapi ketika orang-orang tidur, gue lagi jumpalitan mengerjakan pekerjaan gue gitu. Jadi dari situ benar yang lu bilang, gue lebih bisa menerima semuanya. Ada masanya gue sekarang di sini. Nah, apa hal terbaik versi gue yang bisa gue lakukan di sini gitu. Udah biar nggak stres gue. Menghadapi klien juga gue begitu. Oke, lu mau ini, gue bisa provide ini. Kalau lu nggak mau, lu banyak tingkah ya, lu banyak nawar, lu kerjain sendiri. Gue ngomong sama laki gue bilang, oke, gue udah nggak bisa ya harus seperti dulu people pleasure yang orang minta apa gue kasih, gue harus tersenyum. Gue sekarang nggak bisa. Kalau gue mau gue kerjain, enggak. Gue nggak mau gila, gue bilang gitu. Ya memang harus begitu. Tapi gue kemarin, satu lagi nggak, ketika lo lagi down, kalau di gue yang hal terbaik adalah lu ketemu sama teman-teman lama yang bikin lu happy. Apalagi kalau dia hidupnya lebih susah dari lu, itu akan bikin lu happy. Karena ternyata lu tidak sendiri. Terus lu compare tuh. Gue compare ya. Kalau gue ketemu teman gue yang hidupnya kayak bahagia seperti tidak, aku akan pusing. Cerita-cerita dongeng itu kok gue kayak yang gitu ya, terpuruk banget hidup gue. Tapi itu bener sih. Bener kan? Bener. Ya, makin hidup lu berantakan, yuk sini lu ketemu kita. Yuk kita ketemu, kita adu nasib. Itu menyenangkan. Yes. Beneran deh, gue baru menemukan polanya. Gue kan berapa tahun terakhir ini jarang untuk berkelompok. Ya kan, jarang gue berkelompok, berteman dengan banyak orang gitu. Bener-bener yang cuman 1-2 orang aja atau beberapa lah gitu. Nah, kemarin di masa-masa sulit ini, perekonomian lagi gila, pekerjaan lagi nggak ada gitu. Gue ketemulah sama temen gue yang udah lama banget nggak ketemu. Dulu salah satu penyiar juga, yang gue komen di IG-nya dia karena dia baru menerima penghargaan karena achievement tinggi lah gitu. Terus gue bilang sama dia, gila ya hidup lo tuh keren banget, gini. Gue tuh bangga lo ngelihat lo seperti ini. Lo tau gak dia bilang apa? Itu yang lo lihat di social media. Sebenarnya gue udah muak dengan keseharian gue itu. Jadi dia mencari satu posisi tertinggi di company-nya dan dia sudah dapat. Begitu dia udah dapat, lo tahu dia bingung. Setelah ini apa? Gue nggak bisa jadi CEO. Mentok di situ. Mentok di situ. Ternyata guys, apa yang kita lihat menyenangkan dan diimpi-impikan orang, yang menjalani itu enggak melulu belum tentu sebahagia itu, belum tentu seperfect itu. Jadi apa yang bisa lu pelajari, lu petik hikmahnya dari petik apa sih dari teman lu itu gitu. Dari situ gue tahu bahwa lu tuh jangan terlalu berambisi lah terhadap sesuatu, secukupnya aja. Sama jangan banding-bandingin diri lu sama orang lain, apalagi dari sosial media. It's okay kalau lu nggak berhasil hari ini, itu nggak apa-apa. It's okay juga kalau lu tuh biasa-biasa aja, nggak harus selalu jadi yang terbaik di segala hal. Lu nggak harus selalu ada di bawah spotlight gitu, iya kan? Jadi invisible itu ternyata menyenangkan loh. Gua aja pengen invisible ya. Nah itu, seorang si A pengen B, si B pengen A. Jadi nikmatin aja apa yang ada di hidup lo sekarang. Betul. Dan bersyukur loh, yang paling penting bersyukur sama apa yang lo punya sekarang. Menerima bukan berarti lo gak berusaha, lo tetap berusaha. Tapi apa yang udah ada di depan lo ya lo
terima dan lu syukuri. Benar. Begitulah Sefruit info. Sefruit. Gue tadi mikir apa ya Sefruit? Oh, sebuah info. Ya itu Sefruit info kita tentang midlife. sengaja ngobrol ini karena ternyata ini lagi hot banget tema ini Di kalangan kita, kita. di usia-usia kita ini. Mm-mm. Jadi kita pengen kalian itu menyadari bahwa ya memang midlife crisis itu ada dan it happens and it's okay. Jadi kan ini sesuatu yang bukan titik buntu tapi titik balik Asik. di kehidupan lo semua, kita semua. Kalau dari gue itu lebih ke kalau kamu biasa berjalan cepat, sekarang kurangi speednya gitu. Nikmatin Yes. hidup gitu. Nggak usah tergila-gila mencari uang lah sampai lo lupa lo tuh siapa sebenarnya, lo orang apa robot gitu ya kan. Jangan cuma terfokus ke titik akhir tapi lu nikmatin prosesnya day by day. Gitu. Dan Ya ampun, ternyata dalam sekali ya. semakin lama semakin kelihatan kalau kita udah tua ya. Coba sebelumnya kita Ada dulu mikir begini. bener. Mana Ya ada kan? kita mikir begini. Rasanya tuh cuman oke, ada tanggal ini, ada event ini, oke, berangkat. Lu mau kemana malam ini? Yuk sini Yuk. yuk gitu. Sekarang hampir nggak ada lu, kita ngomong Nggak ada, begitu ya. nggak pernah. Nggak ada kayak weekend. Ini yuk, Nggak ada. Karena gue udah tahu lo agendanya lari, ya kan. Jadi udah nggak mungkin lah diajak keluar malam. Ya karena itu me time gue sekarang. Gue keluar malam juga. Nggak kuat ya. Keluarnya 1 malam, 3 malam berikutnya masuk angin. Jadi udahlah dinikmatin aja di rumah.